Guys, kalian ada nggak sih video permintaan maaf ya dari R? Ada nggak guys video permintaan maaf dari owner skincare inisial R? Ya, ada nggak? Yang dia mengakui bahwa produknya overclaim, terus dia ingin memperbaiki. Ada nggak guys? Soalnya Doktif cari, hilang semua guys jejaknya. Hilang jejaknya. Gitu. Nah, kalian kira-kira curiga nggak kenapa kok jejaknya hilang? Padahal dulu ada tuh videonya permintaan maaf. Nah, coba deh kalian pikirin aja, kenapa kok bisa hilang guys? Katanya itu kan pelajaran SD 1.500 liter. Pertanyaannya, dokter tahu? Dokter pasti tahu karena jejak digital lu itu banyak nih. Tuh, ada jejak digital lu. Nih kita denger sama-sama karena kalau pakai background yang video itu kagak bisa ya kalau stage. Lu denger baik-baik. rajin minum air putih. Aku tuh kalau minum air putih itu banyak banget. Apa berapa banyak tuh kalau minum air putih? Berapa liter kan? 1.500 liter. Denger kan? Itu lu lagi nggak bercanda ya, itu lu lagi nge-live. Terus kalau nggak salah itu make up ya, lagi make up. Terus lu ngasih tahu kalau lu itu rajin minum air. Terus lu nanya ke asisten lu atau ke siapa itu tuh, nanya minum berapa kali sehari berapa liter. 1.500 itu konsepnya bukan bercanda. Itu lu lagi ngasih tahu dan seharusnya itu serius gitu. Ya walaupun kesalahan ucap typo mulut itu nggak bisa dikontrol ya, kadang gue juga masih typo. Tapi lu lihat sekarang, kondisi sekarang, lu itu mengelak banget ya. Lu cek video yang gue stage ini, itu mengelak banget. Jadi kayak nggak mau disalahin gitu, ngerti kan lu? Seharusnya ngerti kan ya, udah gede juga, udah bisa berpikir secara logis. Iya guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, kita bahas lagi masuk ke segmennya produk SS ya. Dan ini ada Uya Kuya. Gimana menurut kalian guys, katanya gitu ya. Produk SS kan produk luar, produk Cina. Uya Kuya nggak apa guys ya. Aduh, dikira produk Cina, produk UMKM apa ya? Netizen kasih paham dong, capek sama Uya Kuya, katanya seperti itu guys. Mungkin karena Uya Kuya dengan Sheila Sofia adalah sahabatan, jadi otomatis ya bela gitu. Beda kalau dia bukan sahabat, mungkin dia nggak akan seperti itu ya. Nah, kita lihat komentar dari Uya Kuya. Tapi guys, sebelumnya bantu subscribe ya, supaya kalian nggak ketinggalan nih info-info terbaru dari yang lagi viral, entah salah Sofia, entah kasus-kasus yang lagi viral gitu, atau berita-berita info terbaru ya. Nah, kita lihat komentar Uya Kuya sendiri guys. Karena saya pribadi aja jadi ragu-ragu nih kalau pakai skincare lokal, terus terang jadi bingung. Ada yang bilang katanya berbahaya, tapi dengarnya dari ini baik, dari ini jelek, ini overclaim. Dan jadi saya terpaksa nih emang beberapa bulan ini jadi pakai skincare dari luar negeri, Pak. Ya, yang saya tahu akhirnya jadi perburuhannya tidak diselesaikan oleh BPOM. Yang khawatirnya justru industri lokal atau produk-produk lokal kita yang akan mati, ya, dan pabrik-pabriknya juga mungkin di sini akan mati. Nanti justru yang akan mendapat manfaatnya adalah produk-produk luar. Mungkin takutnya ujung-ujungnya pabrik-pabrik besar dari China yang tadi akan dari China. Tapi saya setuju juga kalau memang ada produk-produk lokal yang memang itu berbahaya atau overclaim, ya mungkin apa juga tindakan BPOM, karena kan juga tidak bisa dibiarkan. Nah, suka terbuka untuk pertama. Kenapa DP sekarang jadi kayak gini katanya? Ya, gue kasih tau, gue review semua harus ambil nih. Pertama, suka terbuka untuk jadi persik. Kemarin nih sekarang DP. Pertama, lu tuh sebagai host harusnya Anda lebih subjektif. Karena lu harusnya netral, tapi lu gak bisa netral, lu selalu menjerumuskan gue. Yang kedua, suka terbuka untuk Dian Tumewu, lu jangan netral deh, nyinyir juga lu sama aja bacotnya. Suka terbuka ketiga untuk King Nasar. Anda masih oke lah, nggak nyinyir depan gue, walaupun gue tahu lu di belakang ngatain gue juga, tapi ya nggak apa-apa lah, it's okay, no problem buat gue. Terus yang keempat buat kalian Delano, tuh baik tuh, cocok. Yang lain mah, bos sana, suka terbuka, gue nggak takut sama uang semua.
gua hadapi semua. Lu mau apa sekarang, ha? Jangan gitu, gua review Amsyong lo sekarang. Gua gak takut review semua. Asik. Dia tuh dibayarin asal kalian tahu. Dibayarinnya tahu nggak sama siapa? Pemasok Merkuri terbesar. Coba kalian lihat Viti itu katsu geprek. Inilah baru definisi yang sebenarnya memang ya. Duh, dia ngomong kayaknya udah sendiri deh. Kayak apa dia lagi amnesia apa gimana sih? Susah ya. Aduh. Dokter detektif, orangnya so jadi artis. Asik. 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 Hanya secuil, pengennya Asik. dibayar 100 jeti. Tahu-taunya hanya 1 jeti. Gue kira ini agak rada-rada sinting atau gimana. Asik. Buzzer 500 ribuan. Nggak jadi 500 ribu. Gak bisa di tag akunnya di Mirip Stitch. Sinatung ya ini orang. Gue udah diblokir. Menurut aku Doktif itu membantu masyarakat banget, membuka kedok-kedok muka yang bermuka dua. Jadi kebuka tuh siapa yang pakai merkuri sama yang nggak pakai merkuri, niacinamide-nya yang dibilang 5%, tahu-taunya 0,000. Yang para pembenci dokter detektif itu pasti buzzer, gue yakin paling lu bayar 50.000 atau enggak. Kalau kecil paling 50.000, yang paling tinggi itu paling 500.000 lu dibayar. Gak habis-habisnya tuh buzzer banyak amat ya. Gue kira di bidang politik aja buzzer, tau-taunya juga ada di perskincarean. Maksudnya dokter Suasana terverifikasi kembali itu oleh memanas dok kita negara. dipersiksa listeran. Ya, itu jadi beda kalau terverifikasi oleh hasil lab itu sudah sebenarnya yang dokter maksud terverifikasi oleh negara yang diakui oleh negara ya, yang masuk ke pengadilan. Paham nggak? Gitu loh. Sebenarnya agak berat ya Mbak Dede, mungkin agak susah nerimanya mungkin ya. Yang bisa masuk ke pengadilan ya, maksudnya dokter verifikasi itu masuk ke pengadilan guys, gitu loh. Tapi lab SIG itu sudah terakreditasi, terverifikasi, gitu. Maksudnya belum terverifikasi masuk ke ranah pengadilan itu doang. Itu bahkan lab Kesda itu sudah terakreditasi. Tapi kalau masuk ke ranah pengadilan, nah itu harus beda lagi. Gitu. Jadi hanya bisa menggunakan lab dari Badan POM dan lab dari Mabes Polri Labfor. Gitu loh Mbak DP. Jadi tolong deh ya, udahlah please. Gitulah ya, diam aja deh. Mending nyanyi-nyanyi aja, joget-joget, dangdutan. Nah kalau Doktif bilang, hei Mbak DP diam. Doktif, saya bicara sebagai konsumen loh, bukan sebagai penyanyi Doktif. Nah kalau misalkan nyanyi ya saya nyanyi. Nah tapi kalau sebagai konsumen kan saya juga menggunakan skincare. Doktif aja bilang sudah terakreditasi dan terverifikasi. Faktanya di BPOM Doktif bilang belum terakreditasi dan terverifikasi. Jadi uji labnya itu bisa aja salah kan? Tuh, gimana guys? Apakah kalian setuju dengan tanggapan Dewi Persik guys? Waduh, makin panasnya suasana kembali memanas. Doktif dan Dewi Persik saling menyerang katanya guys. Masa saya juga tidak boleh bicara Doktif? Jadi Doktif aja yang boleh bicara. Enggak gitu Doktif. Doktif mau nyinyir-nyinyiran kayak saya? Bisa dok. Aku bisa jadi protagonis. Asik. Aku bisa jadi antagonis. Aku bisa jadi apa aja dok. Tergantung dok, aku ketemu sama siapa dok. Kalau mau ribut Asik. sama Mbak NM, ya ribut aja, dokter nggak ikut-ikutan. Ya, nggak ikut-ikutan. Gitu. Ya, tahu nggak sih? DP ribut sama NM? Tahu nggak? Tahu ya. Gitu. Semua orang tahu. Dokter mah nggak ngerti. Padahal orang bingung, jengger siapa jengger, gitu. Dikaitin lagi sama dokter. Jadi kalau misalnya Mbak DP kesel sama si TNM, karena TNM sering ngebelain dokter, bukan berarti jadi kesel sama dokter. Ada urusannya nggak tuh? Ada kaitannya nggak? Ada kaitannya nggak, coba? Masa ditanya, ada nggak kaitannya? Nggak ada, secara profesional ada jawabnya. Nggak ada guys. Gue bosen loh ngomongin si Jengger sama ngomongin si Doktif itu. Mbak DP buka hati, bersihin pikirannya. Ya, kalaupun mendapatkan informasi jangan cuma dari sebelah kubu tisu hitam. Kali kita Coba kalian menjatuhkan tes Asik. orang di media sosial, lo mau nggak Kalau gua aib lo merasa dibuka-buka kebayang. orang? Lo mau nggak aib lo dibuka-buka orang? Gue nggak ahli agama ya, tapi gue coba kutip perkataan dari salah satu tokoh NU. Aib itu adalah dosa atau kesalahan individu
individu, sedangkan kejahatan itu yang berkaitan dengan orang lain. Yang artinya kalau Bunda Maya menganggap kasus si SS ini adalah aib, maka bisa dipastikan Bunda Maya itu nggak tahu permasalahannya. Karena apa? Karena kasus si SS ini udah masuk kategori kejahatan, bukan lagi aib. Karena nyatanya yang dilakukan sama SS ini udah merugikan masyarakat banyak. Masih mau bilang aib? Kalau misalkan makanan atau skincare deh yang Bunda Maya pakai selama bertahun-tahun dan ternyata itu mengandung bahan berbahaya, emang lu nggak akan murka gitu dan nggak akan nuntut ownernya untuk ganti rugi karena udah merugikan kesehatan lu? Agak aneh ya logikanya. Terus contoh lagi nih, misalkan Bunda Maya ditipu orang sebanyak 10M. Apakah Bunda Maya akan diem aja karena ngerasa itu aib orang? Yakin nggak mau lapor polisi? Terus misalnya pas Bunda Maya ke kantor polisi kira-kira kayak begini nih. Pak, saya mau lapor, saya ditipu sebanyak 10M. Ibu, maaf, kami tidak bisa proses karena itu bukan sebuah kejahatan, tapi itu sebuah aib. Dan ingat ibu nggak boleh umbar aib orang sembarangan loh. Udah bu, jangan diungkit-ungkit lagi ya 10M-nya. Aib itu bu, aib. Begitu ya bun maksudnya. Lagian sih Doktif, niatnya ngebongkar kejahatan mafia skincare. Yang kebongkar malah sifat asli para public figure. Ya. Dia tuh dibayarin asal kalian Dikasih tahu. hadiah Dibayarnya tahu nggak sama Casprenes. siapa? Pemasok merkuri terbesar di Indonesia asal kalian tahu. Tuh, definisi ular katanya guys. Dia tuh dibayarin asal kalian tahu. Dibayarinnya Oh, tahu ini nggak sama orang siapa? ini. Pemasok merkuri terbesar di Indonesia asal kalian. Masuknya itu. Yo. Jadi siapa sebenarnya yang dibayarin pemasok merkuri terbesar di Indonesia? SS bilang dokter dibayarin sama pemasok merkuri terbesar di Indonesia. Ini kagas orangnya. Waduh. Menurut pendapat kalian gimana nih? Kalian memihak mana? SS, Doktif, Selo Setia, atau ya SS sama itu udah sama ya. Dewi Persik atau tadi siapa? Denis. Nah kalian bela siapa? Uya tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe ya buat kalian yang belum subscribe. Tolong bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian. See you guys.